pertandingan sebelumnya habis nyetak gol lawan Arsenal penalti. Maksudnya dia di sini ngebuktiin gue gak cuma bisa penalti doang loh. Ini gue Hakan yang dulu memang senjata andalannya free kick dan Dan tendangan tendangan jarak jauh. itu masih bisa ini. Gue pemain yang sekarang role-nya udah bergeser jadi defensive midfielder, maksudnya di LP gitu, di playing playmaker juga. Gue masih masih punya senjata ini dan apalagi pas banget sih kemarin melawan Napoli-nya Conte yang udah unggul 1-0 memang harus melakukan itu gitu. Halo Tifosi, welcome to Pinball Opini Football. Kembali lagi bersama saya nih. Alhamdulillah, saya sudah kembali ke bumi ya. Dari yang sebelumnya kemarin-kemarin saya sempat keluar angkasa karena ada urusan ya. Pertama, saya mau terima kasih dulu kepada kawan-kawan Pinsport yang sudah mendoakan, yang sudah mengucapkan, dan bahkan ada juga yang memberikan hadiah. Itu jujur, gua pribadi terharu banget. Terima kasih kepada Bang Arnold Schwardiningrat terutama dan juga Bang Darmianto sudah diterima. Alhamdulillah sudah disampaikan sama Bapak Alvin dan kawan-kawan semua. Eh, Jujur itu gue nggak expect dan terharu banget sih maksudnya di channel yang sederhana ini kalian menunjukkan support yang begitu besarnya dan itu jujur membuat gue cukup bukan gue doang ya membuat kami semua juga cukup eh, tertampar gitu ya untuk bisa memberikan feedback yang lebih baik lah dari segi konten dan juga dari segi hal-hal teknis lainnya lah terkait channel ini gitu kan. Nah, terus langsung aja gue masuk ke pembahasan ya. Jadi ini adalah review dari Giornata 12 ya. Giornata 12 ya, bener ya? Betul sekali. Ya, di sini gua berdua doang nih sama Aldi karena Rangga lagi ada urusan dan Bang Bara lagi di luar planet. Dia lagi di planet Namek kalau nggak salah dia lagi nyari Dragon Ball. Gua lihat-lihat sih. Nah, terus gue mengingatkan juga kepada teman-teman jangan lupa kita udah ada grup WhatsApp community, kita juga udah ada link Saweria gitu kan, dan jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng ya teman-teman ya, untuk nggak ketinggalan episode-episode lainnya gitu. Nah, terus seperti biasa, gue mau mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk kawan-kawan yang sudah memberikan support melalui Saweria terutama, dan juga seperti janji kita akan membacakan komen, dan ini ada dari Bang Arnold Schwardiningrat. Congrats buat Inter, Milan, dan Atalanta. Tetap semangat buat Juve dan jangan menyerah buat Bolonya. Ya, Bolonya pelan-pelan ngerangkak naik, tapi masih meragukan sih kalau gue lihat ya. Terus Enggak di kalau untuk UCL ya, di eh, UCL. oh di UCL, oh iya sorry, iya benar 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 benar. Di UCL kemarin Bolonya kalau nggak salah Bolonya seri apa kalah sih? Lupa kalah gue. Oh, oh kalah loh. kalah kalah 1 gol doang kan? Mm-mm. Iya kemarin. Oke, tapi sebelum masuk ke review di sedikit lagi nih, ini gue pengen ngebacain dulu Saveria League kita ya, masih dipimpin oleh Inter Milan dengan 1785 308. Angkanya keriting gini. Terus ada Napoli 760.000 dan juga ada AC Milan dengan 734.589 sama keriting juga. Disusul Parma ada sumbangsi tetap kita ya dari Bang siapa? Pak Hartono, terus Juventus, dan disusul oleh Roma. Ini kayaknya Bang Wah ini dan kawan-kawan ya ini Roma ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke hasil Giornatanya. Ini ada di layar kalian ada Giornata 12 hasilnya, Genoa Como satu sama, Lecce, Venezia, dan lain-lain. Gitu ya kalian bisa lihat sendiri. Ini klasmen sementara, Napoli masih di pucuk, terus ada Atalanta, ini agak agak menarik nih ya. Ale mungkin nanti akan gue bahas sama lu di episode kali ini. Terus Fiorentina juga, Inter, Lazio, Juventus, dan AC Milan. Dan di hasil dari Giornata 12 ini juga menarik teman-teman. Jadi dari posisi 1 sampai posisi 6 itu selisihnya cuma 2 poin gitu kan. Disusul peringkat tujuhnya, peringkat tujuhnya ini jauh ya, lumayan ya. Ada berapa? 9 poin ya? Sorry, 8 poin. 8 poin sama peringkat Iya, tapi kan belum peringkat main satu. Milannya. Oh iya, Milannya masih sisa 1 pertandingan. Benar, benar, benar. Oke, lanjut. Gua masuk ke pembahasan pertama. Ini ada Roma dan juga Bolonya. Roma sebagai tim langganan gue untuk gue bahas. Gue menilainya di sini, ini ada kabar mengejutkan tadi pagi gue lihat ya. Itu Ivan Juric langsung dipecat setelah Roma kalah lawan Bolonya. Dan kalau gue lihat sih di sini Bolonya yang awal musim itu cukup terseok-seok,
di pertandingan kali ini tuh menunjukkan fluiditas permainannya lagi. Mungkin gue sebelum masuk ke Bolognanya, gue bahas ke Romanya dulu ya. Roma di sini gue mau memberikan apresiasi sebesar-besarnya dari El Shaarawy. Tapi juga kalau yang gue cermati dari pertandingan antara Roma lawan Bologna ini, gue ngelihatnya Romanya itu yang terlalu ini sih, terlalu terlalu asik menyerang dan gak bisa kill the game di sepertiga akhir. Gak bisa kill the game dalam artian di sepertiga akhirnya itu bola yang masuk ke kotak penalti itu nggak ada yang benar-benar berbahaya dan nggak ada yang jadi shots gitu. Nah itu yang menyebabkan beberapa kali Roma itu kocar-kacirnya di counter attack ya kan. Yang golnya Roma itu pertama ketidakdisiplinan menurut gue ya dari back-backnya. Habis itu gol kedua dan ketiga, correct me if I'm wrong, itu dari counter attack, dari skema counter attack kalau nggak salah. Jadi di sana gue ngelihatnya emang Ivan Juric di sini berusaha untuk mengurung pertahanannya Bolonya, tapi mungkin Ivan Juric juga lupa bahwa taktik yang dia pakai ini tuh bukan taktik baru yang emang bisa memberikan efek kejut gitu. Tentu ini udah dipelajarin sama Bolonya dan menurut gua di sini Bolonya benar-benar bisa memanfaatkan situasi gitu kan. Tommaso Pobega yang di Milan biasanya kita kata-katain, menurut gua di sini Pobega nggak yang terlalu kelihatan tapi juga bukan yang buruk banget gitu permainan. Dia jadi gelandang bertahan yang cukup oke. Dia bisa bekerja sama dengan baik juga dengan Ruler menurut gua. Terus juga di sini Bolonya Orsolini sih. Orsolini bermain sangat luwes ya. Jadi dia benar-benar bisa ngacak-ngacak pertahanannya Roma dengan skema counter attack yang cepat. Dan juga menurut gue di sini emang ada juga banyak apa ya bukan kesalahan sih, tapi kegagalan individu untuk tampil lebih baik dari individu lawannya gitu. Karena kelihatan banget di sini Angelino yang golnya Orsolini itu menurut gue dia kalah kalah cerdik gitu dengan Orsolini yang menurut gue juga Orsolini bukan bukan pemain yang luar biasa banget gitu. Ya udah lumayan menurun lah menurut gue Orsolini. Di pertandingan kali ini si Kone dan juga El Shaarawy yang menurut gue bermain luar biasa. Gue nggak tahu role apa yang dikasih sama Yurik kepada El Shaarawy di sini dia kayak ada di mana-mana dari mulai ngebantu pertahanan di sayap terus juga masuk ke kotak penalti itu El Shaarawy semua. Gue nggak ngelihat pemain-pemain lainnya itu bermain dengan standar yang dimauin sama Yurik juga menurut gue gitu. Jadi di pertandingan ini menurut gue ya individu-individunya Roma ini yang agak nggak tahu ya agak agak ngilang menurut gue malah jadi nggak sesuai ekspektasi mainnya kalau menurut gue itu karena dari individu-individunya gitu sih. Mungkin lo ada mau nambahin di Iya, gue sih ngeliat highlight yang agak panjangnya itu gue dari situ aja gue ngeliat pemain-pemain Roma itu udah kayak tidak niat main 100% gitu gue lihat tuh kayak oke lah El Shaarawy 2 gol cuman dia mainnya juga nggak seperti ngeluarin kemampuan 100%-nya gitu. Maksudnya nggak enjoy the game gitu. Kayak pemain kayak Pisili mungkin siapa? yang pemain-pemain muda yang mungkin masih panas-panasnya yang mungkin masih kelihatan. Terus Madukone juga yang mungkin dia menunjukkan kalau dia pembelian yang bagus itu juga Hmm, lumayan ngeluarin potensinya atau skillnya lah. Tapi yang lain tuh udah nggak kelihatan niat main gitu. Gue ngeliatnya sih gitu. Terus Orsol ini juga kalau lu bilang tadi udah bukan Orsol ini yang bagus, justru semakin kalau gue sih ngeliatnya semakin dari musim kemarin gitu semakin konsisten dan gue rasa bisa jadi the next Berardi nih. Maksudnya pemain yang jago tapi ya di timnya itu aja mau dibeli susah. Maksudnya mungkin ke tim gede juga dia nggak bakal dapat menit banyak kayaknya, tapi di tim-tim kayak Bolonya berguna banget gitu. Sejauh ini dari 6 match terakhir dia udah cetak 4 gol dan memang lagi on fire. Salah satu yang lagi on fire lah selain Moiskin-nya Fiorentina gitu. Fiorentina iya iya iya. Jadi Orsolini di sisi kanan Bolonya dengan Thiago Motta dan Vincenzo Italiano ternyata masih sangat membahayakan gitu. Dan
eh kemarin dia di UCL disimpan, maksudnya cuma main cuma 22 menit dan memang tujuannya memang berarti untuk memfokuskan untuk mendapatkan poin penuh di Serie A pekan ini pekan ini 8-12 gitu lawan Roma yang lagi terseok-seok dan akhirnya berhasil. Mereka sekarang ada di peringkat 8 dengan dari 5 pertandingan tanpa kekalahan, tapi di next pertandingan setelah jeda internasional mereka akan menghadapi Lazio yang mana juga lagi bagus nih. Jadi mungkin next akan bakal jadi bukan beban apa sih, ujian ujian baru lagi nih buat Italiano. Iya, iya, iya. Tapi yang tadi gue mau menanggapi sedikit nih. Orsol ini memang lagi on fire, tapi kalau buat gue ya, ini mungkin banyak yang kontra juga ya, bebas ya, ini opini gue. Orsol ini juga bukan pemain yang spesial, belum ada di level itu gitu loh. Mungkin lu setuju sama gue kalau untuk ngomong belum ada di level itu, dan menurut gue harusnya Angelino masih bisa untuk eh, menyamakan levelnya gitu di Hmm. dia. Menurut gue ini masih sama gitu loh. Tapi memang mungkin form dan juga momentum lagi ada di Orsolini banget gitu kan. Dan sebenarnya juga Angelino di situ udah berhasil ngeblok. Tapi memang Orsolini juga lebih cerdik kalau menurut gue untuk Tapi itu ketika dia melepaskan tendangan. ya hoki Ya juga hoki maksudnya, juga, iya iya. ngebloknya Tapi juga defleksnya masuk ke gawang kan. Ya, benar-benar. Tapi di situ hokinya tuh masih ada sedikit teknik dari dia gitu loh, di kalau menurut gue dia nggak yang bener-bener datar nendangnya, tapi emang agak diangkat gitu ya. Ya gue nggak ngerti lah itu apakah nggak sengaja apa gimana, tapi menurut gue ya adalah kecerdikannya dia di situ ya, momentum lah, momentum gitu. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya ya. Ini ada Juventus lawan Torino. Ini menarik nih, Dik. Juventus lawan Torino. eh di sini ada dua gol sebenarnya dari Timothy Weah ya, tapi yang satunya dianulir gitu kan. Kalau gue ngelihatnya Torino sebenarnya di sini bermain cukup cukup oke, karena kan kita tahu ya Torino ini dari awal musim juga udah menjanjikan. Nah terus berlanjut menurun gitu ya, tapi menurut gue di pertandingan lawan Juventus kemarin sebenarnya Torino tuh lebih udah lumayan bisa mengimbangi, bukan mengimbangi ya, tapi adalah perlawanannya gitu, adalah alotnya Torino gitu kan. Tapi memang tapi memang di sini menurut gua berasa juga perbedaan individual-individual yang dimiliki sama Juventus dan yang dimiliki sama Torino gitu. Karena gua ngelihat di sini Vlahovic ini menurut gua improve nih dari yang kalau misalnya teman-teman nonton episode-episode gua kritik Vlahovic itu first touch jelek atau dia kayak apa gerakan jelek. Nah, ini di sini dia menurut gua dari match per match Vlahovic tuh improve banget dari sisi first touch-nya, dari sisi pengambilan keputusan, dan dari sisi pergerakannya gitu. Jadi lebih striker banget, yang nggak cuma nunggu bola, tapi dia juga punya 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 keluasan gitu dalam bermain. He's a baller lah gitu kalau menurut gua. Terus Timothy Weah di sana juga berasa di lini tengah juga Locatelli bermain cukup baik gitu menurut gue ya di pertandingan kali ini. Terus si Turam oke banget. Terus dari sisi pertahanan ini Gatti dan Kalulu cukup paten di gue cukup menyesali sih Kalulu pindah ke Juventus, kenapa dia nggak bisa dimanfaatkan sama Milan gitu ya, atau menjadi pelapis yang sepadan sebenarnya Kalulu ya, itu yang benar-benar gue sayangkan. Tapi mungkin gue nggak mau terlalu banyak membahas secara teknis ya, tapi Cup Miners di sini bermain bermain cukup oke untuk menjadi pemain nomor 10, dan Kenan Yildiz sih Al. Kenan Yildiz di sini pakai nomornya Del Piero lawannya Torino di Derby della Mole. Bener ya, Derby della ya. Mole. Hmm. Habis itu dia ngegolin, dia selebrasinya Del Piero ini, dan idolanya dia adalah Del Piero. Ini gue dapat dari postingannya apa tuh IFTV, dan menarik juga sih. Yildiz Yildiz spontan banget dia untuk ngasih apa selebrasi Del Piero yang udah beberapa kali juga dia tunjukin, dan itu sundulannya kelas banget sih menurut gue. Dia benar-benar bisa menempatkan bolanya ke arah yang emang matiin si Vanja Milinkovic. Iya. Jadi itu sih kalau menurut gue Derby dalam mulai ini seru lah, seru seru seru. Walaupun sayangnya nggak ada gol dari Torino gitu, karena ya memang
kita tahu Juventus musim ini susah banget dibobol gitu. Kalau dari lu gimana, Di? Iya, sebenarnya dengan tidak adanya Bremer, ya, Bintang dan Bang Bara, gue juga setuju kalau sebenarnya pertahanan Juventus sebenarnya jauh menurun dibandingkan ketika Bremer belum cedera. Dan Mm-mm. untungnya di pertandingan kemarin sebenarnya gue ngelihatnya dari lini tengah sih, lini tengah yang Kepren Thuram dan Locatelli kayaknya udah mulai sering dimainin bareng dan udah mulai padu, udah mengerti lah pergerakan satu sama lain. Jadi mereka menguasai lini tengah cukup bagus, dengan dan tanpa bola. Jadi membuat ya lini belakang Juve jadi lebih nyaman gitu. Kemarin sih kelihatannya Mm-mm. cuma di sisi kanan aja di Savona, makanya di Savona juga di menit keberapa gitu. Enggak deh, di akhir-akhir, tapi memang maksudnya nggak lawan Lazaro doang gitu. Lazaro main buangan Inter dan ya maksudnya Savona memang masih muda dan ya mungkin memang harus 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 dibiasakan ketika ngelawan. Ini kan tensinya juga derby gitu dan eh, di awal musim juga sempat bagus ya, cuman yang namanya pemain muda gitu masih belum konsisten. Tapi yang dua nama yang belum disebut tadi, mungkin Cambiaso yang semakin hari semakin bagus, semakin setiap Giornata ini ada aja gitu yang dia lakukan. Kayak kemarin ada solowaran yang keren banget, terus hampir asis juga kalau nggak salah. Dan Chico Chico Conceição lagi-lagi memberikan asis yang bagus gitu. Jadi setiap setiap match Oh iya, itu memberikan yang impact harus lah. kita bahas, benar. Iya, Chico Benar, masuk benar, benar. dari kalau kemarin dari bench. Jadi memang ketika dia dimasukin langsung ngasih impact dan menurut gue salah satu pembelian terbaik musim ini si Chico Conceição. Si Conceição tuh dari mana sih? Porto ya? Porto. Dari Porto kan? Mm-mm. Tapi Al, gua gua pertama kali nontonin Conceição main itu kalau nggak salah waktu Juve lawan yang bener-bener gua ngehin ya. Juve lawan, aduh gue lupa lah pokoknya. Pokoknya ketika gua ngelihat dia main, ini gue jatuh cinta banget sama nih pemain gitu. Gua kayak ngelihat Kvaratskhelia awal-awal, ngerti nggak? Kayak yang emang, wih, itu lu kalau ketika lu ngelihat dia tuh lu tahu bahwa ini orang bukan jago main bola doang, tapi dia punya visi. Nah, itu yang gue lihat. Dan gue sebagai Milanisti juga gitu ya, sebagai seorang Milanisti, gue kayak berandai-andai ini kalau misalnya Milan bawa dia main, jadi menurut gue sisi kanannya Milan tuh jadi lebih kaya gitu. Jadi ada dua orang yang eh, sejenis nih gitu, Leao sama Conceição bisa main. Jadi kayak gue ngebayangin, wah ini gila banget sih gue itu bisa jadi kayak duet Robin Ribery gitu kalau gue ngebayanginnya. Dan gue setuju sih ini pembelian terbaik musim ini. Tapi bukan McTominay dia. Pembelian terbaik musim ini bukan McTominay. Enggak. Enggak, Main kemarin gue lawan Inter juga gue gitu aja. Maksudnya lawan Inter juga bukannya gue karena lawan Inter ya kemarin, Hmm, harusnya dia kan maksudnya dia jelek kan. digembur-gembur. Iya. Kalau kalau misalnya ntar aja kita bahas, mungkin kalau misalnya Ya, bagus ntar aja. dia bisa bisa menguasai lini tengah ketika lawan Inter, tapi ternyata ya Ah, oke, oke. Ya, ya. Oke, kita simpan. Tahan, tahan, tahan. Oke, jadi kalau itu sih kalau untuk mungkin Juventus. satu lagi. Ya, ya, ya. Jadi tadi duet itu sebenarnya bakal harusnya bisa terjadi di timnas Portugal, cuman nggak tahu siapa tuh pelatihnya sekarang. Kan Conceição Si, Leao Portugal dua-duanya. iya, Portugal kan dilatih sama siapa? Roberto, apa? Ini. Pelatih Oh, Belgia. yang Belgia, yang Mm-mm. eh, Si, aduh kok lupa gua. Itulah teman-teman ya, pelatih ya. Belgia. Ngomongin pelatih Belgia, lupa, maaf namanya Roberto Ini sih, Martinez. ya Roberto Martinez ya. sama apa? Gue nggak tahu sih kalau di media luar, maksudnya yang media mainstream yang bukan Italia gitu, kayak EFTV kan ya udah pastilah Yildiz sudah mereka Iya. udah well known lah. Itu kan nggak tahu nih di penonton Premier League, penonton La Liga apakah sudah ter ini juga, maksudnya udah mulai ya, terdengar juga ya, karena ini kan kalau yang pemain Turki kan yang lagi overhype si Arda Güler ya, ini Guler, Guler. jauh di atas dia sih musim ini, apalagi Yildiz gitu. Dan Oh, ya. iya maksudnya ya main di Juve juga bukan tim yang great
B lah ya, maksudnya udah grade A juga di Iyalah. UCL juga bagus gitu. Jadi memang harusnya dia di spotlightnya Turki sih si Yildiz ini. Tapi dia sama Guler kalau menurut gue sama-sama sih. Tapi nggak juga di. Maksudnya kalau lu ngomongin secara exposure, Arda Guler lebih gede. Tapi mungkin kita sebagai penonton Serie A ngelihat kita tahu Yildiz ini siapa. Mungkin mungkin kalau gue gambarin gini, kalau untuk eh, orang yang kerja di industri sepak bola atau tim-tim Eropa sana pasti tahu siapa Kenan Yildiz gitu. Tapi mungkin kalau kita di Indonesia yang teman-teman yang biasa nonton La Liga atau Premier League ya mungkin nggak tahu Yildiz ini Yildiz ini saya pernah dengar sesekali doang gitu. Mm. Itu aja sih. Gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut ini ada ke tim kesayangan Bang Bara. Cagliari lawan Milan. Komentar gua adalah Al. Di sini gua tim Fonseca gua. Hashtag tim Fonseca. Tahu nggak kenapa? Karena ketika gua nonton, gua marah-marah. Dan gue juga ngerti kenapa Fonseca marah-marah. Itu 2 gol. Fonseca marah-marah karena lu tau lah gitu. Yang pertama kesalahan dari Fofana, ya kan? Yang kedua kesalahan dari, nah menurut gue ya, gol kedua, sorry, gol penyama kedudukannya Cagliari, yang gol ketiganya Cagliari, itu tuh kesalahannya si Okafor. Dia tuh nggak ngobrol sama Theo, kalau menurut gue. Jadi ketika ketika Theo kan scanning tuh, dia scanning kalau nggak salah dia nggak jagain yang nomor 20 kalau nggak salah, atau adalah yang dekat sama dia. Okafor udah nengok nih ke si siapa, ke si Zappa ya, si Zappa, Ya, iya bener ya, si Zappa. Udah nengok ke Zappa, tapi doi ini sih dia diem aja, terus juga kayaknya dia nggak nyangka umpannya bukan malah ke tiang jauh. Mungkin dia ngerasanya ini umpannya ke six yard box atau ke tengah gitu. Nah itu menurut gua wajar banget Fonseca marah-marah karena Okafor di situ ngelihat dia nggak gerak ngejagain, dia nggak ngomong juga ke Theo, dia ya udah kayak abis nengok, gue kira dia mau ngedeketin, padahal dia malah jalan santai ke tengah, kayak aduh, ini itu sih kalau menurut gue itu sih kesalahan kesalahan individu lagi sih. Di sini kalau gue lihat Milan Milannya Fonseca ini udah oke. Leo di sini juga, sorry gue ulang deh. Gue sama pendapat gue sama kayak Roma tadi, bahwa di pertandingan kali ini kalau dari sudut pandang AC Milan itu bukan kesalahan sistem tapi memang kesalahan individu pemain-pemainnya. Sorry to say gitu maksudnya. Memang sistemnya bukan sistem yang sempurna tentunya ya gitu. Kebobolannya itu juga ya by sistem, sorry, kebobolannya itu ya yang gol pertama oke lah, sistem apa segala macam lah. Cuman 2 golnya Milan ini emang benar-benar berasa itu di individunya sih, di kesalahan individunya tuh telak banget gitu, yang harusnya nggak kejadian malah kejadian. Mungkin gol ketiga Erguebli ya miskomunikasi yang wajar, tapi tetap menurut gua itu adalah kesalahan individu. Leao di sini kalau gua nilai dia kayaknya udah lebih legowo, dia juga entahlah apa yang dikatakan oleh Fonseca gitu ya dalam bahasa Portugis tentunya ke Leao. Karena sama-sama dari Portugal lah 2 orang ini kan. Gua ngerasanya Leao kayak lebih pelan-pelan, dia jadi lebih menikmati permainannya gitu, dan ini terbukti dari 2 golnya. Gua ngasih apresiasi besar banget ke Tayani Reinders karena menurut gua Reinders ini makin matang. Bahkan tadi sebelum tag ini gue baca juga bahwa City mulai tertarik serius untuk mendatangkan dia gitu kan, untuk menggantikan Rodri yang lagi cedera lutut. Dan tentu gue sebagai fans berharap ya Reinders nggak kemana-mana dulu, dan Reinders juga menyatakan diri bahwa dia nggak mau pindah kemana-mana dulu kan. Tapi menurut gue justru karena dia nggak mau pindah kemana-mana ini bisa jadi keuntungan buat Milan gitu. Jadi malah bisa ngejual mahal dan lain sebagainya. Mungkin jadi tambahan amunisi baru juga sebenarnya dari uang yang dipakai. Tapi Reinders punya kecintaan lah kepada klub ini, kepada jersey yang dia pakai. Jadi gue nggak berharap untuk dia dilepas gitu. Terus duet Pavlovic Tiao menurut gue masih masih kurang, kayaknya masih perlu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka berdua gitu ya untuk lebih match. Tiao juga di sini menurut gue kayaknya
agak kagok juga untuk main sama Pavlovic, dan kayaknya sempet deh ada yang dia narik pemain tuh, si Tio narik pemain. Nah itu kelihatan banget dia kayak masih kalah step. Ya ini kalau gua ngelihat sih dari itu kan kalau nggak salah umpan umpan jauh tuh ya. Nah di situ sih kayak komunikasi mereka berdua nih kayak kayak masih belum berjalan, siapa yang harus nutup siapa gitu. Maksudnya lu gerak kemana, gue gerak kemana, itu kayak itu masih belum berjalan. Walaupun gue ngerti udah ketinggalan satu step, tapi kan lu gimana caranya lu mitigasi hal tersebut gitu kan. Kalau lu bekerja sama, kalau kerja sama lu udah baik, menurut gue itu bisa lebih kelihatan dari pergerakannya. Gitu sih. Chukwueze menurut gue masih belum meet the expectation kalau dari gue. Dia masih belum clinical. Kalau untuk dari sisi dribbling dia oke, tapi entah kenapa kalau udah di sepertiga akhir dia kayak bingung. Kalau dia udah nerima umpan, terutama di sepertiga akhir, dia kayak kagok banget untuk mau ngelepasin tembakan atau gimana-gimana. Gua pribadi ngelihat kalau dari rating nih ya, kalau dari rating Kamarda nggak terlalu baik, tapi kalau menurut gua untuk anak umur 16 tahun, untuk calon striker Milan di masa depan atau striker timnas Italia, Camarda ini benar-benar menjanjikan dan punya potensi. Dan gue berharap Fonseca masih mau memberikan dia kesempatan beberapa match ke depan, biar dan dalam waktu dekat gitu ya, gue berharap jadi biar dia juga bisa dapetin gol yang Iya. dan juga konsisten untuk nyetak ya, karena kelihatan banget pergerakannya ini benar-benar seorang striker. Dia punya bakat, dia punya intuisi, dia punya naluri. Ya perlu jam terbang lagi aja sih si Kamarda. Dan Pulisic kembali menurut gua dia belum belum begitu nyaman untuk main di posisi nomor 10 ya. Ya padahal menurut menurut gua dia bisa banget gitu ada di posisi itu. Cuman ya gua nggak tahu, kayaknya emang masalah apa chemistry-nya aja nih masih belum dapat gitu kan. Mungkin kalau misalnya kanannya bukan Chukwueze tadi, si Conceição, mungkin menurut gua oke, Pulisic nyaman banget gitu. Gitu sih. Dan gua sorry sorry terakhir, gua ngasih ngasih apresiasi besar juga buat Davide Nicola. Kaglierinya dia ini selalu merepotkan di beberapa pertandingan yang gue tonton. Dan pemain-pemainnya ini juga menurut gue bisa, ini kan bukan pemain yang benar-benar baru juga ya dia. Maksudnya masih banyak juga pemain-pemain lama yang bermain lagi. Dan menurut gue Nicola di sini bisa nyulap dan memberikan arahan ke pemainnya dengan sangat baik, dan itu terbukti di lapangan. Cagliari bisa bermain dengan luar biasa gitu. Dia bisa lebih tenang, bisa lebih konsisten, lebih persisten, dan akhirnya bisa memanfaatkan segala peluang sekecil apapun, dan bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain lawan gitu sih. Iya, kalau gue sih nambahin dikit ya, ini jelas Milan eh kalau dari secara statistik aja udah tergambar kalau pertahanannya buruk gitu. Cagliari Betul. kalau kita lihat di sini XG-nya cuma 1,7 tapi golnya 3, itu kan berarti sangat sangat ya maksudnya apa ya bahasanya ya kali ya. Harusnya bahkan nggak nyampe 2 gol kan. Jadi harusnya malah, Ah, iya, iya iya itu betul iya. betul. Maksudnya dan bukan karena kesalahan back-back doang gitu. Mereka sampai punya big chance sampai 4, kalau di sini yang 3 miss, kalau nggak miss bahkan dari 6 gol. Ini sangat sangat bukan Arif sih, maksudnya sangat harus diwaspadai sih, karena Cagliari ini sebelum melawan Milan adalah tim dengan jumlah gol terdikit kedua gitu. 9 gol doang sebelum melawan Milan, sekarang jadi 12 gol. Jadi memang masalah Milan berarti masih mencari pairing yang pas nih kayaknya. Kemarin kan Gabia mungkin karena cedera juga ya. Kemarin Pavlovic Hmm. dengan Gabia tuh udah lumayan oke sih menurut gue. Karena Pavlovic yang physical, Gabia yang nggak terlalu physical tapi baca baca permainannya cukup. Baca permainan. Hmm. Nah, jadi ya kalau dengan Theo kayaknya dua-dua physical. Jadi gue nggak ngeliat mereka ya seperti lu bilang tadi kan banyak banyak celahnya gitu. Iya, nggak ada kepalanya, jadi nggak ada Iya. ini ya. Dan satu lagi ya Theo sebagai kapten juga nggak memberikan instruksi untuk ya lebih, maksudnya untuk lebih padu atau gimana gitu. Sebagai kapten kan harusnya dia yang ngasih arahan atau segala macam gitu. Kayaknya dia lebih lebih asik nyerang aja si Theo tuh. Tapi ngerti sih. Tapi sorry gue nambahin.
ya mungkin Theo juga kesel lah, dia juga capek, maksudnya ya lu kerja sesuai tupoksi lah, harusnya dulu udah tahu mungkin gitu ya. Ya belum pemimpin banget lah Theo ini. Lanjut. Iya, terus ya gue juga setuju Reinders makin bagus banget game ke game. Terus Abangku. kemarin ya umpannya yang ini ya, yang asis yang di lob itu ya. Gue Iya, lupa. yang ini kaki luar nih, yang dia Iya, congkel begitu, Pak. ada lagi lobnya. Jadi memang ya salah satu yang bakal jadi inceran tim-tim besar juga nih. Ya sama nih City kalau nggak dapet Hakan ya mungkin ngincer Reinders juga untuk untuk pilih tengah mereka gitu. Dan ya mungkin terakhir ya itu Gabriel Zappa, dua golnya Hmm, bagus dua-duanya ya, apalagi gol yang kedua ya. iya, Dan mungkin kalau teman-teman Interisti lupa, Zappa itu main Inter Primavera, dan memang kalau Inter betul. kalau kalau main di Inter nggak bakal kayak gini. Dan pemain kayak Zappa, Cardirola, atau siapa lagi tuh yang main di Monza gue lupa ya, memang harus main di tim-tim kayak gini untuk menunjukkan kemampuannya. Dan gue juga kaget gitu, dia awalnya back tengah, sekarang jadi back kanan. Jadi memang sebenarnya udah nggak muda-muda banget, udah 27 atau 26 gitu umurnya. Mungkin gue mau nambahin Ah, eh, ya maksudnya tadi kagak yang pertama defense-nya Milan jelek karena tadi XG-nya Cagliari kecil, golnya bisa tiga. kecil, Satu golnya bisa lagi 3. indikasinya defense-nya Milan jelek adalah bisa-bisanya itu Luperto ngasih assist. Luperto. Iya Iya. lagi, iya lagi, iya lagi tuh. Tapi tapi kayaknya pemain-pemainnya juga emang terlena gara-gara menang lawan Madrid gitu ya, ngerasanya di atas awan Ya gitu. kan Fonseca Wah, bilang gitu. sendiri lebih susah lawan Monza, lawan Cagliari daripada lawan Madrid. Itu agak itu agak berlebihan, tapi ya namanya lagi menang kemarin ya. Gitu. Mohon dimaafkan ya, kawan-kawan. Nah, selanjutnya ada pertandingan antara Inter melawan Napoli yang tentunya saya akan memberikan kesempatan partner saya, Bapak Rinaldi, untuk membahas lebih dalam. Silakan bahas dari Internya, saya mungkin sedikit aja nambahin dari Napolinya. Silakan, Bapak, Iya, ini bebas. lagi-lagi hasil yang mengecewakan lah buat gua ya. Nggak tahu buat Interisti yang lain ya, karena ya dengan hasil ini ya sebenarnya semakin seru Serie A-nya karena ada 4 tim yang poinnya sama 25 poin ya kalau nggak salah ya. Inter sekarang di peringkat 4. Cepat. Yang sama tuh poinnya ada Atalanta kemarin menang comeback, terus Fiorentina juga makin gacor si Ken, terus Lazio juga dengan Iya, 20 poin karena makin konsisten nih dari 5 pertandingan 4 kali menang beruntun gitu. Memang eh, sayang banget kalau misalnya kemarin menang itu Inter jadi pemuncak klasemen, dan harusnya momentumnya tuh di situ lawan Napoli di kandang Inter. Kalau menang bisa jadi Inter 27, ya Napoli tetap 25. Dan karena ini habis ini tuh jeda gitu. Habis ini jeda, dan ya memang si Inter nanti nextnya lawan Verona kalau nggak salah, ya relatif muda gitu. Tapi ya sebagai fans gue agak ini aja, bukan meninggalkan sih, kayak apa ya, yang hmm. nonton Inter di saat Inter terakhir pertandingan itu sering nggak menang gitu, apalagi bisa Oh iya iya. sebenarnya gitu. Dan yang bikin tambah berat lagi untuk paruh keduanya gitu, karena ini lawan nih yang gue udah sempet bahas sih, lawan Milan, Juve, Napoli, tiga-tiganya nih yang menurut gue title contender. Nah, Inter tidak bisa menang di ketiga pertandingan tersebut, dan sebagai status tuan rumah, tiga-tiga tuh tuan rumah ketika lawan Milan ya, walaupun nanti bakal di San Siro juga mainnya, yaitu Hmm. Juventus hampir menang, harusnya bisa menang kalau bisa mempertahankan keunggulan. Nah, ini harusnya bisa menang kalau penaltinya masuk. Nah, jadi Hakan, padahal udah ya, gosok voucher Hakan dan gue cukup kaget ngelihat Hakan miss penalti itu sih Al. iya itu kan yang pertama kali semenjak 2016 dia. Terakhir miss penalti itu dia di Leverkusen. Gue Wih, lupa lama deh. juga ya. Di Milan tuh kayak karena waktu itu ada Ibrahimovic ya, jadi nggak sering ngambil juga kan, masih ada Ibrahimovic ya. Sebenarnya Mm-mm. dia juga juga kayaknya nggak miss juga harusnya ya, kalau secara statistik tadi gue ngeliat di mungkin di FTV atau di mana, pokoknya dia terakhir miss itu 2016 November, dan ini tuh harusnya jadi yang ke-19 berturut untuk Inter, tapi gagal. Dan ya gue pas nonton udah feeling apalagi komentatornya bilang eh
will it be the first one gitu, maksudnya will it be the first one that he miss gitu, dan Mhm. ya kayak ngejing saja ya kayaknya Dijing sama komentator, dijing. time Iya the bener first bener, iya one iya bener. Ingat miss. gua. Iya 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 Ya, iya iya. Iya. ya udahlah, kalau gue sih memang ngeliat dari penaltinya juga terlalu soft sih, Dumfries ya, maksudnya wasitnya juga ya gue nggak ngerti. Ya gue sih nggak berharap voucher tapi ya emang lagi-lagi gue bilang rules ya, si Turam pintar, Konsesau juga pintar kemarin yang waktu di UCL kalau nggak salah dia dapat penalti juga, kayak yang bikin kontak dulu baru dia jatuh, dia yang nyamperin Bener. badannya. Kalau kalau main basket ibaratnya lu sengajain tangan lu kena ini, terus lu Iya, iya. teriak. Iya kan? Kita rules is a rules, tapi ya gue ngerasa ya terlalu soft juga sebenarnya untuk si Zambo kemarin ya kalau nggak salah yang ngelanggar Iya si. si Zambo. Mhm. Ya gue sih Itu sebagai fans, kontroversial sih itu. gue sih kalau sebagai fans Inter kalau kemarin nggak dikasih penalti ya gue fine fine aja karena menurut gue soft gitu, tapi ya udah dikasih penalti ya ternyata nggak masuk. Ya pasti fans fans rival Inter pada seneng, udah bilang pasti bahasanya di sosial media udah gosok voucher, pak nggak udah dikasih voucher nggak bisa gol, nggak bisa menang segala macam, ya gue terima-terima aja. Ya, tapi yang gue sayangkan sebenarnya itu gagal menang melawan tiga rival utama yang bakal jadi contender title di musim ini. Terus secara permainan Inter sangat layak menang menurut gue, karena ya Conte gue lihat di sini mencoba reaktif aja, nggak mencoba untuk nggak mencoba untuk menguasai pertandingan, dan dari awal bahkan Inter gue rasa 10 menit pertama tuh Conte nggak megang bola sama Napoli nggak megang bola yang full full possession gitu 10 menit pertama, dan ya Lukaku lagi-lagi melawan Inter tidak bisa ngapa-ngapain. Billy Gilmore jelek banget menurut gue. Gitu ya sih. Ya itu udah ya di komentator juga udah bilang sepanjang laga segala macam dia belum bisa menggantikan peran Lobotka, dan akhirnya Vodka iya itu. Lobotka dipaksa masuk sih kayaknya kemarin belum fit 100% karena Billy Gilmore-nya begitu gitu. Billy Gilmore gue juga nggak ngerti kenapa dia dengan badan sekecil itu tapi posisi di anchor-nya Napoli gitu. Ya memang ada Alan, Lobotka juga nggak gede-gede banget, cuman kayaknya potensi dia tuh sebenarnya nggak di situ. Kalau menurut gue ya lihat Billy Gilmore, tapi gue nggak pernah lihat permainan dia di sebelum-sebelumnya sih. Dan ya Tomine oke lah, maksudnya dia bisa bisa jadi eh, tapi bukan 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 jadi penyambung atau menggantikan posisi Zielinski gitu. Role-nya beda. Hmm. Tapi menurut gua kemarin ya bisa diredam lah karena lini tengahnya Inter mungkin lebih bagus. Secara kualitas Mkhitaryan juga ya oke lah, maksudnya emang nggak bermain luar biasa, tapi ya untuk penampilan kemarin oke. Ya Hakan, Barella juga semuanya oke sebenarnya. Jadi menurut gua makanya Inter tuh celah celahnya tuh cuman kurang efektif aja di pertandingan kemarin. Gue lupa belum lihat statistiknya, mungkin kalau XG di sini berapa nih? XG 1,5 ya dibandingkan Napoli yang cuma 0,6 ya lebih bagus, tapi yang on target di sini 4 gitu. Jadi ada ya Lautaro Lautaro satu Oh, Lautaro ya, ya. punya Ada. yang punya big chance banget itu, tapi bolanya nggak kena yang first time-nya dia, satu lagi yang bolanya melayang justru Di Marco yang punya dua shoot on target gitu. Jadi Iya, on target Di betul. Marco semakin mengukuhkan dia sementara ini jadi pemain dengan creating chance terbanyak ya. Gue lupa dengan berapa sekarang jumlahnya udah nambah, dan semakin kokoh gitu seorang back yang ya wingback gitu yang setiap main harus maju maju mundur, ternyata ya nggak bisa mengalahkan pemain-pemain tipe striker atau attacking fielder gitu. Cukup mengejutkan juga. Dan mungkin ya Bastoni juga bagus kemarin. ACRB juga bisa nge-lockdown Lukaku. Gue juga seneng banget ngelihatnya. Tapi ya itu Ram sih yang gue lihat kemarin nggak banyak kontribusi, dan ketika gantiin Taremi juga nggak ngasih apa-apa juga, apalagi terakhir ngapain masukin Arnautovic. Gue juga bingung kenapa si Inzaghi nggak mencoba untuk lebih attacking dengan mungkin tiga striker atau ya intinya menambah daya gedor lah, mungkin memang takut kena counter juga sih, memang membahayakan juga ada Kvaratskhelia dan
nggak berani ngambil resiko terlalu gede sih kayaknya kemarin Inzaghi. Ya, dengan hasil seri ini sebenarnya ya kecewa, agak kecewa juga. Tapi ya mungkin sudah diperhitungkan dengan matang-matang. Kalau misalnya lebih ofensif takutnya malah jadi kalah karena skornya masih satu sama. Dan seperti yang gua bilang di episode preview, kalau Napoli cetak gol duluan, Inter gua rasa nggak bisa menang, dan terbukti karena Napoli masih jadi tim dengan keunggulan tersedikit ya, maksudnya pertahanan yang bagus lah, maksudnya Conte terbukti gitu megang Napoli, dikasih pemain-pemain keinginan dia. Buongiorno Kayak sorry, yang paling dikit masih si Juventus. Juventus 7, Napoli 9. ya Conte Conte so far delivered lah, menurut gue Iya, delivered. maksudnya dia dia He delivers. memenuhi KPI-nya ketika dia dulu gue udah kasih pemain, ya udah, gue dengan lu ngasih gue pemain ini gue bisa ngejaga defense dengan bagus ya, dan terbukti gitu. Satu lagi mungkin untuk pergantian pemain udah sih tadi ya, berarti udahlah itu. Oh iya, gol Hakan ya pasti harus dibahas sih memang. Iya harus dong. Gue baru mau mention itu kayak buset Ya. itu. Gue pas nonton, gue jujur ini gue nontonnya mini match dan gue sedikit sedikit ngelihat full matchnya gitu kayak gue sambil skip 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 skip. Ah, Mungkin gue ada tambahan tadi nanti buat Napoli. Tapi ketika gue nonton gol itu pertama kali kayak gue di kantor kan nontonnya kayak gitu gue sampai kayak gitu sih gokil sih. Ini dari lu gimana? iya, maksudnya dia setengah sebelumnya habis nyetak gol lawan Arsenal penalti. Maksudnya dia di sini ngebuktiin gue gak cuma bisa penalti doang loh. Ini gue Hakan yang dulu memang senjata andalannya free kick dan Dan tendangan tendangan jarak jarak jauh. itu masih bisa ini. Gue pemain yang sekarang role-nya udah bergeser jadi defensive midfielder, maksudnya di LP gitu, di playing playmaker juga. Gue masih masih punya senjata ini, dan apalagi pas banget sih kemarin melawan Napoli ya, Conte yang udah unggul 1-0 memang harus melakukan itu gitu. Gue Hmm. udah feeling nih kalau habis ngegolin nih pasti Conte lebih lebih deep lagi pertahanannya. Dan kalau Inter mau ngegolin, menurut gue ada dua cara. Satu ya tendangan jarak jauh, satu lagi memanfaatkan si dua WCB ini. Jadi si Bastoni dan Pavard yang kemarin juga udah sering banget ngebantu penyerangan, dan ternyata yang berhasil dari tendangan jarak jauh. Dan setelah itu ya makin banyak peluang-peluang lagi itu yang diciptakan. Jadi memancing konten untuk keluar dari pertahanannya lagi, dan itu bagus sebenarnya. Tapi sayangnya Hmm. balik lagi, dia juga sempat ngepost, gue lupa artinya apa, tapi intinya ya once kemarin lu jadi, maksudnya gue ketika Arsenal jadi uh, penentu Jadi kemenangan segala hmm. macam. Nah ini gue bisa jadi penentu tapi nggak bisa gitu di penaltinya. Tapi tetap ya maksudnya dia kecewa, tapi tetap positif sih untungnya, maksudnya kayak nggak nggak maksudnya fans Inter juga nggak menyalahkan dia gitu. Kalau Ya. misalnya ada dia ya bisa bisa jadi kalah gitu. Untungnya di sosmed juga dia dapet dukungan dari fans Inter sama teman-temannya. Ya gue eh, cukup senang dengan Hakan Calhanoglu yang semakin Mamba penting. mentality. Ya Mamba penting, mentality dia, Mamba ya mentality. mentalnya bagus sih dia. Iya, iya, iya. Benar, benar. Eh ya sekesel-keselnya gue sama Hakan, itulah yang gue sayangkan dari Hakan sebetulnya. Dia pemain yang punya kualitas ya Allah. Tapi udah gue nggak mau ranting soal Hakan, nanti gue diserang sama kawan-kawan lu fans Inter. Mungkin gue ada membahas sedikit, gue reaktif sedikit nih dari opini lu tadi. Kalau menurut gue, Inter itu nggak bisa mainin striker kayak tiga striker gitu Al. Karena kalau misal tiga-tiganya dipasang itu malah aneh. Karena menurut gue Inter itu punya punya striker dengan tipe nggak ada yang lebih variatif lagi. Maksud gue gini, eh Thuram sama Lautaro ini menurut gue tipenya tuh sama gitu ya. Tanda kutip ya Ale. Maksud gue sama tuh gimana? Yang mereka sama-sama bisa lari, mereka sama-sama bisa nyari apa tuh lari menuju ruang dan mereka sama-sama bisa dribbling gitu ya. Tapi Taremi sama Arnautovic itu kalau misalnya mereka main itu tuh tipikalnya sama-sama yang agak nunggu bola gitu loh. Al. Jadi ketika mereka dimainin bareng, menurut gua kalau tiga striker, nah itu eh jadi nggak ada variasi yang
nggak ada variasi yang jadi pembeda gitu. Maksud gue beda kayak zamannya mungkin gue nyontoinnya ke MU gitu. Lu punya Rooney, punya Berbatov, tapi ada Chikarito gitu. Ngerti nggak sih? Ada yang tipikal lincah-lincah kecil aneh gitu yang bisa ngubah warna permainan. Nah, menurut gue Inter nggak kayak gitu tuh gitu. Untuk strikernya sendiri ya gitu. Mungkin pemain-pemain lain bisa nyokong. Ya memang Nah, ya memang Inter nggak gitu, tapi ya itu menurut gua jadi kekurangan karena ya lu bermain dengan skema yang sama bertahun-tahun, ya pasti musuh lu udah tahu harus harus gimana untuk ngantiin formasi lu. Dan ketika once itu lagi nggak work, harusnya lu punya ya entah itu masukin jadi tiga striker, maksudnya ya tiga oh striker. jadi ada plan Iya maksudnya ininya ya ya. oke, Hmm. eh, eh, role-nya maksudnya gaya mainnya beda-beda ya. Lu dengan yang udah ada sekarang tiga striker ya harus gimana jadi mainnya gitu biar eh, Paham eh, gue. biar ya maksudnya jadi ya di skala kebentuan jadi jawaban gitu. Ya biasanya memang kalau nggak Ya, gue sering lihat beberapa pertandingan sih jadi 3-4-2-1 mungkin ya sempat untuk sekali atau dua kali lah. Jadi si Taremi yang masuk juga. Tapi kadang-kadang juga yang lebih sering adalah masukin Fratesi sih karena Fratesi kita tahu sendiri memang ya dia bisa sering banget masuk kotak penalti dan bisa posisinya. ada-ada aja. Tapi kemarin nggak Ngerti. diakuin, gue juga bingung malah ganti dua striker gitu. Memang ya oke lah satu Turam diganti oke. Nah, terakhir ganti Lautaro ngapain gitu mendingan ya kalau nggak masukin striker lagi atau uh, masukin Pratesi gitu atau untuk kalau mau coba dari wing si ngapain ganti Di Marco dengan Darmian. Ini gue dari kemarin gue masih nunggu Buchanan gitu karena Buchanan menurut gue harusnya bisa jadi pemain yang bikin perubahan gitu dimasukin sebagai kartu as tapi ini nggak dicoba-coba juga menurut gue. Iya sih, Bukanan itu gue bingung. Kayaknya dia belum lulus-lulus bahasa Itali deh, jadi dia nggak bisa nerima perintah. Tapi gue ngerti Al, tapi gue coba rangkumin. Berarti kalau misalnya memang, kalau dulu, gue ngebayangin lagi ngebayangin MU nih gue ya. Kalau dulu MU emang punya striker yang individualnya punya warna, nah berarti menurut kalau gue rangkum dari kalimat lu, berarti ya udah, emang strikernya Inter sendiri bukan yang warnanya benar-benar berbeda, tapi bikinin dong sistem buat mereka gitu kan. Jadi Hmm. biar merekanya yang mau main gimana kalau tiba-tiba lu main tiga striker nih. Oke, paham. Nah, terus mungkin gue mau ngasih apresiasi juga buat Conte di sini, Al. Kenapa? Karena gue tahu Conte di sini sadar dia itu akan kalah di lini tengah. Gue ngebaca itu banget. Karena jadinya disiplin banget nih mereka turun-turun gitu. Maksudnya ini gaya-gaya apa ya pragmatisnya Conte keluar nih gitu yang lu disuruh main fisikal nih sama Conte jadi kayak udah lu turun gitu karena ketika lu ngadu di lini tengah menurut gue itu berantakan sih Billy Gilmore tuh mainnya aneh banget dan tapi si Malakamal gue menurut gue McTominay bisa ditaruh di posisinya Billy Gilmore karena kan dia di MU bisa kan main ada di posisi itu kan tapi jadinya Gilmore-nya ini yang mungkin jadi nggak bisa keep up juga gitu kan ketika dia dimainin di posisinya Tominay kalau dia nusuk ke kotak penalti untuk nyari sundulan atau ngerepotin, posturnya nggak ada. Tapi kalau dengan gerakan-gerakan juga menurut gue Gilmore nggak yang lincah-lincah banget. Jadi dribbling juga nggak oke-oke banget. Jadi ya emang serba salah sih. Tapi inilah menurut gue kejeliannya Conte ya beda sama kita-kita para magel-magel ini. Jadi mereka ya Conte sadar gitu. Dia punya pemain yang emang nggak bisa gue andalin di lini tengahnya. Ya udah gue mau mainnya kayak gini nih. Ya eh, menang atau kalah ya belakangan tapi menurut gue ini sistemnya jalan gitu ya memang gue setuju juga menurut gue Inter layak menang di sini terlepas dari itu kontroversial penaltinya ya tapi gue mengakui lah tapi ada satu hal yang menurut gue kritik dari Conte kalau tadi kan oke-nya tuh si Conte buruknya Conte adalah dia tuh lama banget untuk narik keluar si Politano gue bingung dah si Politano ini bener loh Politano itu nggak works loh maksudnya apalagi kayak di babak kedua jadi nggak ada pembeda apa-apa gitu loh ketika dia main dan dia baru keluar itu di menit 84 gitu kan yang menurut gue Neres lebih bisa untuk ngasih warna dan lebih berbahaya gitu karena kan akhirnya ada tuh yang dia ngumpan ke Simeone yang melayang ke udara tapi kan itu it's a chance gitu loh. Neres Nah itu main sih bukannya sih ngomong. Sorry, ngonge. Iya, ya, sorry. Thank you. Itu maksud gue narik keluar Politano dan gue rasa
mungkin nanti Rangga akan setuju tuh dengan statement gue. Si Politano ini entahlah apa ya. Iya dari awal kan Apa? emang Gue bingung. Gue lumayan bingung itu udah apa ya. punya Neres masih mainin Politano aja yang munculnya tuh 10-1 dia main bagus satu kali 9-nya jelek gitu. Iya, kayak slot machine nih si Politano ini dan masih aja di Conte. Ya tapi nggak tahu lah. Gue mungkin Conte yang lebih tahu dari kita kita ya. Tapi ya kita sebagai penonton aneh sih. Gue yang ngeliatnya itu sih yang gue tanggapin sedikit aja. Oke, itu aja kawan-kawan tifosi. Mungkin mungkin ada ini honorable mention. Mungkin gue nggak jadi ngebahas apakah McTominay pembelian terbaik. Ya mungkin kita sama-sama setuju lah ya. Tominay ternyata nggak jadi dominasi lini tengah juga ya. Mungkin masih perlu waktu ya untuk jadi pembelian terbaik gitu ya. Karena ada si Conceição, gue setuju. Oke, mungkin honorable mention sedikit Atalanta. Menurut gue Atalanta lagi oke banget dan bisa aja Atalanta yang jadi juara Serie A nih gitu dengan Gasperini yang udah bertahun-tahun di sana dan Fiorentina gue rasa juga bisa jadi kuda hitam dan hati-hati juga sama Lazio menurut gue bisa aja diam-diam Lazio tiba-tiba peringkat 2 gitu kan peringkat 3 di akhir musim itu sih. Nah itu aja teman-teman tifosi, menurut teman-teman gimana episode kali ini, silahkan berkomentar, berikan opini kalian, ikut berdiskusi di kolom komentar dan jangan lupa juga ya tapi subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you Betul, juga betul. thank you untuk kawan-kawan yang udah memberikan saweriannya, kirim-kirim juga, silahkan nambah-nambahin lagi lah biar kami bisa nyewa studio lagi nanti gitu kan. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kita di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate dan juga nantinya akan kita kasih juga konten-konten yang lebih berwarna lagi dan lebih informatif lagi. Karena gue udah ada beberapa ide setelah kemarin dari luar angkasa. Oke, itu aja gue dan Aldi di sini Gua pamit undur diri. Ada tambahan Aldi? Iya, Silahkan. gue ya teman-teman ya, ya ini kan udah jeda internasional di saatnya kita mendukung Indonesia dulu ya. Mungkin kita Oh iya nggak tahu benar, benar, ada benar. episode khusus bahas timnas atau enggak minggu ini. Cuman ini menarik lawan Jepang dan Arab Saudi ya. Jepang udah latihan dan ada Yuto Nagatomo di coaching staff-nya. Ya mungkin Wah, para fans Inter fans Inter. eh, kemarin udah banyak yang nunggu-nunggu ketika selesai latihan juga untuk foto atau tanda tangannya Yuto Nagatomo ya. Karena kemarin nggak tahu deh, kan ini gue baca di sosmed udah ada kontak dengan Pak Erik sebagai mantan bosnya dia ya waktu di Inter dulu. Oh, iya lagi. Ya. Oh iya benar 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 benar. Ya, Oke. Ayo kita cari tanda tangan Nagatomo. Al, walaupun gua fans Milan tapi gua cukup ngefans sama Nagatomo pribadi. eh, tapi Gitu. lu ngomongin Nagatomo, mungkin ada fenomena juga di olahraga lain nih. Apa Eh, tuh? Teman-teman yang suka basket juga sekarang Oh, lagi si Kawamura. murah. Dan ini gue Iya. ngeliatnya tuh kayak Nagatomo-nya di Italia di Inter gitu, dia pemain yang disayangi teman-temannya dan disupport untuk ketika dia buat poin disupport gitu sama kayak Nagatomo ketika di Inter gitu. Di Inter, iya Ya, iya iya iya. Iya. jadi maksudnya kayak glue guy-nya juga gitu. Nagatomo tuh glue guy banget di Inter waktu zaman apalagi masih ada Zanetti dan segala macam. Dan Yuki Kawamura kalau kalian tahu dia tuh cuman 6.7, maksudnya itu nggak nyampe 180. Nggak ada 6.7, 5.7, 6.7 5.7, mah tinggi, ya anjir. 5.7 itu nggak nyampe 180, tapi dia bisa masuk NBA dan bisa bisa ngasih kontribusi gitu di game NBA lawan orang-orang yang 2 meter. Dan bahkan dia nggak jadi defensive liability menurut gua dengan Hmm. hustle-nya dia. Gitu sih. Dan juga dia nggak bisa di screen. Oke, itu aja kawan-kawan. Gua sama Aldi pamit. Thank you udah ngikutin episode kali ini. Thank you. Bye-bye. Ciao. Yo.